tinggal bagaimana kita membuat sistemnya. Nah, di pagi hari ini, di part 2 ini kita akan mendesain ya. Biasanya yang kita desain adalah apa? Yang kita desain biasanya rencana gitu ya, target gitu ya. Tapi hari ini kita coba mendesain kebiasaan kita. Dan ya, setiap kebiasaan yang baik yang kita lakukan, baik secara individu, secara kelompok, itu pasti akan menemukan panggungnya sendiri, teman-teman. Ya, suatu saat, ya, cara paling efektif membangun kebiasaan baru itu adalah dengan menyisipkannya, ya, menyisipkan ke dalam kebiasaan yang sudah ada. Ya, kalau teman-teman, senang sekali saya kembali di hari ini ya. Kita bisa berkumpul bersama di sini. Mohon maaf kemarin tidak bisa mengisi di waktu yang sudah disesuaikan, jadi geser hari ini gitu ya. Tapi mudah-mudahan tidak mengurangi esensi kita ya untuk sama-sama saling belajar. Insya Allah kita sudah di part 2 mengenai growth habit ini. Ya, kemarin growth habit part 1 tentang apa? Ada yang masih ingat? Tentang momen versus sistem ya. Itu pondasinya. Jadi kebiasaan itu tidak harus menunggu momen ya, tinggal dibuat sistem. Dan bahkan momen itu kan banyak gitu ya, tinggal bagaimana kita membuat sistemnya. Nah, di pagi hari ini, di part 2 ini kita akan mendesain ya. Biasanya yang kita desain adalah apa? Yang kita desain biasanya rencana gitu ya, target gitu ya. Tapi hari ini kita coba mendesain kebiasaan kita. Dan salah satu kebiasaan kita, salah satu awal ya, ini di pagi hari ini teman-teman berkumpul di sini, ini ada satu kebiasaan kecil yang harus kita bangun di sini supaya teman-teman bisa lebih sehat ya, kemudian bisa lebih adil sama rasanya gitu. Apa kebiasaan kecil yang harus sama? Ini nih. Jadi nyender itu dihindari seharusnya. Ya, nyender tuh nggak boleh. Nyender gini nggak. Sebenarnya kalau sebentar boleh. Maju. Yang di belakang juga maju. Tidak boleh ada yang nyender ya. Kenapa duduk bersandar itu merugikan buat bantalan? Karena begini, kalau kita duduk bersandar kita merasa nyaman. Ya, kenapa kita nyaman? Karena sebenarnya kita menyuruh otot-otot kita ini untuk libur. Dia nggak kerja. Nah, sehingga beban dari kepala, leher, badan itu ditopang ke struktur tulang. Salah satunya bantalan tuh. Jadi bantalannya capek banget dia. Kalau kita nyandar otot kita libur, bantalannya kerja capek. Tapi kalau kita duduk tegak seperti begini, otot kita ini lagi bantu nahan dia. Bagaimana struktur, sehingga beban dari kepala, leher, badan kita itu nggak semuanya ke bantalan. Kayak ototnya terbagi, ototnya juga dapat bagian gitu loh. Jadi itu lebih menyenangkan buat bantalan. Nah, ya. Jadi teman-teman tidak boleh ada yang menyender ketika morning charge ya. Nanti ingetin ya Mbak Pina ya, Ikhwan maupun Akhwat, Ahwan ataupun Akhwat tidak boleh yang nyender ketika morning charge ya. Karena kan kita di sini kerja beberapa jam gitu, sudah nyender kan di atas gitu. Mudah-mudahan hanya 45 menit lah di sini. Jadi tidak boleh ada yang nyender. Itu juga bagian dari respect ya teman-teman terhadap orang yang berbicara gitu ya. Ketika kita dengan tegak, itu bagian dari respect buat yang lain insya Allah ya. Dan insya Allah manfaatnya kesehatan buat teman-teman. Nah, pagi hari ini teman-teman, ini bridgingnya ya. Bridgingnya bagaimana kita bisa membangun mekanisme. Oke. Ya, cabut lagi ya. Nah, ke YouTube ya. Oke, ya. Jadi di mendesain habit ini bagaimana kita membangun mekanisme ya. Membangun mekanisme itu bukan berarti kita itu berjuang melawan diri kita sendiri. Bukan sedang berperang dengan diri kita sendiri. Bukan sedang bertarung dengan kita sendiri. Tapi bagaimana kita membentuk mekanisme ya untuk kita bisa bekerja sama dengan cara otak kita bekerja.
Karena ketika kita sudah bisa berteman dengan otak, dengan cara kerja otak kita, mekanisme akan terbangun dengan mudah. Ya. Dan apa ciri otak itu? Otak itu suka yang simple. Otak itu suka yang mudah, teman-teman. Ya. Jadi ketika kita ingin membangun kebiasaan baik, maka dibuat mekanisme hal-hal baik itu mudah dilakukan. Ini ada research-nya. Kita sebutlah risetnya apple and coklat gitu ya. Ini eksperimen yang sangat sederhana ya, dilakukan oleh peneliti kebiasaan soal desain lingkungan gitu ya. Jadi ada dua makanan, ada apel dan coklat. Kalau apel kan bagus ya, sehat ya. Kalau coklat kan gula gitu. Nah, si apel itu ditaruhnya di piring yang bagus, piring yang cantik, piring yang estetik gitu ya. Bukan piring dari deterjen ya, tapi yang bagus gitu piringnya tuh gitu. Taruh dan mudah diambil gitu ya. Dan naruh coklatnya itu agak susah. Misalnya di tempat yang tinggi, ditutup, dikunci gitu ya. Sehingga ketika kita ada keinginan untuk makan coklat itu susah. Tetapi ada apa yang mudah digapai, maka otak akan membiasakan kita untuk makan apel karena mudah dijangkau. Ini salah satu mekanisme tadi. Ya, ketika teman-teman mau membangun kebiasaan yang baik, ya, maka dibuatlah mekanisme supaya itu mudah dilakukan. Ya, dan ini pun yang dilakukan oleh teman-teman dari Masjid Sejuta Pemuda, teman-teman. Ini sesuai dengan apa yang saya sampaikan pekan lalu. Case-nya hari ini kita akan membahas tentang Masjid Sejuta Pemuda, gitu ya. Bagaimana mengajak anak-anak muda supaya mau sholat, mau belajar di masjid, maka dibuatlah mekanisme di situ. Ada kafe di situ, kemudian ada makan gitu ya. Tetapi hal itu juga tidak akan viral kalau tidak disampaikan, dikomunikasikan. Makanya si Masjid Nusantara, Masjid Sejuta Pemuda ini kan buat konten-konten setiap harinya gitu ya. Kemudian dia share. Awal-awal ya begitu-begitu aja kontennya, tapi tiba-tiba karena dia sudah terbiasa bikin konten dan melayani jamaah masjid dengan ketulusan gitu ya, itu mereka ada satu konten yang meledak gitu ya, dan disitulah titik balik perubahan Masjid Sejuta Pemuda ini menjadi masjid yang viral seperti saat ini gitu ya. Dan ada kisah menarik di baliknya gitu ya. Nah ini nanti kita coba sampaikan ya dari ownernya langsung. Kemarin saya ketemu dengan beliau ketika Muktamar JPR MI. Nah ini. Jadi kita buat video lah, tapi waktu pas awal-awal sih kita buat akun Masjid Sejuta Pemuda masih gaduh-gaduh gitu, macem-macem. Yang diuploadnya ya lagi makan diupload, lagi sholat diupload, lagi baca Quran diupload, sehingga orang tuh ya belum ke-trigger, belum relate gitu. Nah, pada momentum itu pas di bulan Ramadan kejadian salah satu video yang viral kita itu sampai di atas 30 juta views. Itu pas kejadiannya, kalau teman-teman sering disumpahin ini. Kita lagi di bulan Ramadan, ada Kang Dias pada saat itu. Kang Dias mabut masjid. Kita udah biasa melayani di masjid itu ngasih bantal kayak gitu. Bantal. Lalu di situ ada karyawan-karyawan lagi pada tiduran. Ini bisa dicek ya di Instagram kita. Jadi kalau awal mulanya booming, ya itu awal mulanya booming. Ada karyawan lagi tiduran, lalu ada tukang beca, kakek-kakek lagi tiduran juga. Di situ langsung Kang Dias mau ngasih bantal. Aku pas itu lagi bingung bikin konten. Lagi kebingungan bikin konten ya. Konten apa sih hari ini ya, lagi bulan Ramadan. Video lah sama aku. Kang Dias tunggu dulu gitu kan. Jadi pas mau dikasih mau sapi lagi tiduran, pas dibuka ke kepalanya gitu. Video langsung tuh dadakan banget, buka handphone Kang Dias. Terus lagi kasih di video, dikasih orangnya pada senyum kaget. Biasanya kan orang tidur di masjid di pelototin marbol, Di sini biasanya kan ya ada tulisan dilarang tidur di dalam masjid. Dilarang tidur di dalam masjid. Kita pas lagi di video tuh malah dikasih bantal. Malah dikasih bantal buat gitu ya. Malah buat tidur gitu, orang tuh buat istirahat.
Tapi pas di situ hal yang sederhana itu membuat mereka apalagi yang kakek-kakek tukang beca itu pas lagi tidur dia tuh pakai jaketnya kan, jaketnya tuh yang mungkin ya udah agak keras itu kan, akhirnya disimpan di belakang pas mau tidur ditahan sama dia masih bantal. Dia tuh durasinya kurang dari 20 detik ya, 20 detik di upload jam 1 siang, jam 4 sore itu udah viral 10 juta views atas izin Allah. Dan di situ banyak komentar, wah banyak yang berdebat-debat gitu ya. Aku panik sih sebenarnya, tapi di sisi lain juga senang karena engagement tinggi gitu kan. Baru pertama kali di video viral banget, tapi ya kontroversi gitu, kontroversi banget gitu videonya. Nah, oke. Jadi gitu teman-teman ya. Jadi kalau ada yang tidur, Mbak Vina dikasih bantal di kantor gitu ya. Ya, oke, ini ceritanya menarik banget teman-teman. Ya, jadi ketika ada konten ini, Masjid Sejuta Pemuda masih kecil, masih menampung 70 jamaah kalau nggak salah gitu. Ketika video ini viral, itu banyak yang datang ke situ gitu ya. Toilet cuma satu, itu pun toilet khusus laki-laki gitu ya. Tempat wudhu cuma 2 gitu ya. Membeludak, bahkan Ustadz Anggi, owner atau foundernya Sejuta Pemuda juga bingung, kabur gitu ya, karena ramai banget di masjid itu gitu. Makanya dia buat pembebasan lahan ya. Membebaskan lahan saat itu kurang lebih dibutuhkan biaya 1,8 miliar gitu ya. Dan bingung itu dari mana biayanya gitu. Ustadz Anggi mau jual rumah belum laku gitu ya. Nah, tiba-tiba ini viral nih. Video ini viral ya. Kemudian beliau Ustadz Anggi ini bikin kata-kata di komentarnya ya, masjid yang sedang viral ini sedang membutuhkan bla 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 gitu, silakan bisa kirim rekening ke sini. Dan subhanallah ya, masya Allah gitu, dalam 2 hari atau 3 hari gitu, itu terkumpul 2 miliar untuk membangun masjid ini. Dan semakin besar gitu ya, sampai dengan saat ini 4 lantai kalau nggak salah, bisa menampung lebih banyak lah, kurang lebih ribuan, 2.000 orang kalau nggak salah gitu ya. Dan ini yang kenapa Masjid Sejuta Pemuda bisa seluar biasa ini, tadi kata-kata beliau ya, adalah terbiasa melayani ya. Terbiasa ini kan habit, kebiasaan gitu ya. Karena sudah terbiasa melayani, dan dia desain juga sih ya, si melayaninya itu dia buat konten yang menarik, dan ada saatnya tiba dan bisa meledak gitu ya si videonya. Dan apa yang dilayani ya, melayani di Masjid Sejuta Pemuda, nah ini disebut dengan Masjid Peradaban 5.0 ya. Ketika masjid itu hanya sebagai tempat sholat aja tok gitu ya, maka masjid itu sebetulnya baru masjid 1.0, masjid tahap pertama banget gitu ya, sebagai baitullah aja gitu ya. Karena kan ada ya masjid-masjid yang di tempat belajar nggak boleh gitu ya, kemudian di tempat untuk anak-anak nggak boleh gitu ya, buat tidur makan nggak boleh gitu ya, ada masjidnya kayak gitu. Tapi di Masjid Sejuta Pemuda itu ada beberapa pilar gitu ya. Kemudian kalau masjid itu sudah mulai ada pembinaan gitu ya, untuk pendidikan Quran, ada kaderisasi Quran, kaderisasi dakwah gitu. Itu sudah mulai masjid itu 2.0 ya. Kemudian ada Baitul Mal ya, mereka melayani untuk menerima infak sedekah untuk dibuat kesejahteraan, buat kepedulian sosial di sekitar. Itu masjid itu sudah naik ke 3.0 ya, naik terus ke Baitul Muamalah ya, pilar kemandirian ekonomi ya, dari masjid juga bisa lahir gitu ya, kemandirian ekonomi. Ini sudah 4.0. Dan ketika masjid itu bertumbuh bareng-bareng, ini poinnya gitu ya, tidak hanya masjid ini saja yang bertumbuh ya, tapi juga jaringan persaudaraan antar masjid itu bisa sama-sama bertumbuh, maka itu sudah Masjid Peradaban 5.0 ya, disebut dengan Masjid Baitul Ukhuwah. Dan bahkan Masjid Sejuta Pemuda ini sudah menuju Masjid Peradaban 7.0. 6 dan 7-nya belum dibahas di sini, tapi mereka sudah ke arah sana gitu ya. Dan ini merupakan
pembelajaran buat kita teman-teman gitu ya. Ketika kita mendesain sesuatu ya, mendesain kebiasaan yang baik, ini ada istilahnya disebut dengan habit stacking. Ini dipopulerkan oleh B.Z. Fogg dari Stanford dari dalam bukunya Tiny Habits ya 2019. Ya, cara paling efektif membangun kebiasaan baru itu adalah dengan menyisipkannya, ya, menyisipkan ke dalam kebiasaan yang sudah ada. Ya, kalau dalam case Masjid Sejuta Pemuda ini, case-nya adalah ketika anak-anak muda itu suka nongkrong di kafe gitu ya, maka buatlah kafe di masjid gitu ya. Ketika anak-anak itu ngopi di kafenya Masjid Sejuta Pemuda, kan nggak mungkin dia cuma ngopi doang, malu dong gitu ya. Maka dia ikut sholat, maka dia ikut kajian, maka dia ikut kegiatan-kegiatan masjid. Ini disebut dengan habit stacking. Maka tipsnya ada dua aja teman-teman. Ketika kita ingin mendesain kebiasaan itu, ya, yang pertama adalah tadi habit stacking tadi, tempel kebiasaan baru di kebiasaan yang sudah ada. Ya, tadi kalau Masjid Sejuta Pemuda seperti itu, ya. Jadi mereka membuat kebiasaan yang baru di masjid tadi, gitu ya. Tetapi hal itu bisa membangun kebiasaan yang baik itu sholat ya di masjid tersebut, semakin banyak semakin ramai gitu ya. Dan yang kedua adalah ini namanya friction ya. Yang pertama tadi habit stacking, yang kedua friction. Buat kebiasaan buruk tuh lebih susah dilakukan teman-teman. Kayak tadi nyimpen coklat itu jangan di tempat yang gampang gitu, tapi di tempat yang sulit sehingga otak itu udah malas duluan gitu ya ketika mau makan gitu. Kalau kita mau berhenti ngemil gitu ya, ya jangan ada cemilan di meja kita gitu ya. Kalau kita ingin ketika mau tidur atau bangun tidur itu tidak langsung ke HP, ya jangan nyimpan HP dekat-dekat tempat tidur kita, gitu ya. Jadi dibuat friction yang susah untuk dilakukan kebiasaan buruk tersebut, gitu ya. Jadi dua hal ini teman-teman, ya, untuk membangun kebiasaan baru, ya, yang baik itu tempelkan, sisipkan di kebiasaan yang sudah ada, ya. Ketika ngantor ya teman-teman, kemarin saya sudah sampaikan di pekan yang lalu, ya saya membiasakan setiap pagi setelah duduk ya di meja kerja saya, apa yang saya lakukan adalah saya belajar peningkatan kapasitas leadership. Ya, ada kurikulumnya di GPT gitu ya. Teman-teman juga sama gitu ya. Ketika teman-teman ingin menempelkan kebiasaan baru, coba tempelkan. Apakah ketika sambil sarapan misalnya gitu ya, membaca atau mencari insight baru gitu ya, atau ketika mau istirahat, sholat gitu ya, ada tempelkan kebiasaan baru. Saya agak mulai menempelkan kebiasaan baru ketika sholat zuhur itu harus jalan agak lebih panjang. Makanya kalau zuhur saya agak jauh masjidnya gitu ya. Kemarin ke masjid, kadang ke masjid Al-Muhibin, kadang ke masjid Darussalam gitu. Dan kemarin baru ngeh banget di masjid Darussalam itu kan sekolahan ya. Itu luar biasa, mereka sudah mendesain kebiasaan untuk anak-anak sekolah itu luar biasa tuh. Ketika sholat zuhur, anak-anak SD itu nggak berisik kan, biasanya kalau anak-anak di masjid inilah ya ribut gitu. Mereka bagus tuh, jadi sangat rapi gitu ya. Itu karena sudah didesain, sudah di habitnya dengan luar biasa gitu. Dan kebalikannya, ketika ada kebiasaan buruk, maka dibuatnya lebih susah supaya susah dilakukan gitu ya. Maka konklusinya teman-teman ya, setiap kebiasaan yang baik yang kita lakukan, baik secara individu, secara kelompok, itu pasti akan menemukan panggungnya sendiri, teman-teman. Ya, suatu saat, ya seperti tadi halnya yang dilakukan oleh Masjid Sejuta Pemuda, ya kebiasaan-kebiasaan melayani, ya itu mereka menemukan panggungnya, ya tiba-tiba ada satu konten yang viral, sampai saat ini followersnya juga jutaan, ya informasi dari Ustadz Anggi, ya akun Masjid Sejuta Pemuda itu satu kali endorse itu 30 juta. Satu-satunya akun masjid yang bisa menghasilkan dari endorsement aja gitu, satu kali konten endorse aja 30 juta. Karena kan followersnya banyak gitu ya. Itu saking seperti itunya. Dan ketika kebiasaan-kebiasaan baik yang kita lakukan ya, kita terus konsisten lakukan, suatu saat kita akan menemukan panggungnya sendiri gitu ya. Entah itu berupa kebermanfaatan yang kita rasakan, kesuksesan di masa depan gitu ya. Dan kalaupun di dunia tidak, aku yakin di akhirat kita akan dapatkan panggung yang lebih besar lagi.
dari kebaikan yang konsisten yang kita lakukan, dari kebiasaan-kebiasaan baik yang terus-menerus kita lakukan. Insya Allah teman-teman, barakallahu fikum, ya, selamat membangun, mendesain kebiasaan baru, ya, sehingga kita bisa konsisten terus-menerus, dan insya Allah suatu saat kita akan menemukan panggungnya yang bisa kita rasakan kebermanfaatannya. Insya Allah ya, teman-teman tetap semangat, keep fighting terus ya. Semoga bermanfaat materi ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.